Assalamualaikum rekan Ban Bandung. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di AA Episode Team. Kali ini kita akan membahas seputar kesiapan bakal calon legislatif yang nantinya akan ditetapkan menjadi caleg dari Partai Aceh dalam menyambut pemilu 2024. Dengan tema merajut potensi menggali kekuatan menuju pemilu 2024. Bersama dengan saya, Arma Yunita, akan memandu jalannya diskusi kita saat ini. Rakan Bamandum, Pesta Demokrasi akan berlangsung pada tahun 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu kini sedang mempersiapkan proses tahapan pemilu. Begitu juga dengan partai politik. Sebagai salah satu instrumen peserta pemilu, mempersiapkan bakal calon legislatif menjadi kompetitor nantinya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, bekerja sama dengan ETRAS melakukan survei potensial awal dalam menjaring bakal calon legislatif untuk didaftarkan sebagai calon legislatif pada pemilu 2024. Survei ini dilakukan meliputi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas bakal calon legislatif sebagai kompetitor Partai Aceh untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya periode selanjutnya. Rakan Bamandum, narasumber kita yang sudah hadir pada saat ini merupakan bakal calon legislatif yang masuk ke dalam bursa caleg DPRK dari Partai Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang telah hadir bersama kami. Baik. Beliau bernama An Nasra, alamat Gampong Padang Kleng, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Beliau merupakan alumni Politeknik Negeri Lok Sumawe tahun 2007. Pernah menjabat sebagai bendahara PDIP tahun 2018 sampai 2022. Sekarang menjabat sebagai Ketua Biro Ekonomi DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya periode 2022 sampai 2027 dan Ketua BPC HIMMI Kabupaten Aceh Jaya periode 2022 sampai 2025. Baik Bang, Baik. kita masuk ke dalam inti diskusi saat ini. Siap. Jika nantinya Iya. Abang ditetapkan sebagai caleg, apa motivasi Abang menjadi anggota legislatif? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang menjadi motivasi saya untuk menjadi bacalek dari Partai Aceh, saya ingin membantu masyarakat yang lebih banyak lagi dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya lakukan saat ini, baik itu di bidang pertanian, kebunan, dan juga perikanan, khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah pemilihan saya, yaitu di Kecamatan Tenom dan Pasir Raya khususnya, dan yang masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya umumnya. Mungkin Baik. itu. Seluruhnya ya, Iya. bukan fokus ke dapil sendiri. Ya, sekarang saya fokus di dapil sendiri ke dapil untuk meraih simpati dari masyarakat di wilayah pemilihan saya. Namun nanti apabila Allah mengkehendaki saya bisa lolos sebagai calon legislatif, dan kemudian masyarakat memberi saya kepercayaan sehingga saya bisa duduk di kursi legislatif, saya akan berbuat untuk masyarakat yang di daerah pemilihan saya dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Baik. Apa sih visi dan misi dan orientasi Abang jika terpilih menjadi anggota legislatif memperjuangkan aspirasi warga di daerah pemilihan Abang? Ya, visi dan misi saya serta orientasi saya melihat di wilayah pemilihan saya banyak sekali potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, seperti yang saya utarakan tadi. Di wilayah pemilihan saya Kecamatan Tenom dan Pertanian, sekarang masyarakat sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun hasil pertaniannya masih belum maksimal.
yang disebabkan oleh belum terpenuhinya infrastruktur di bidang pertanian. Kita tidak menutup mata bahwa selama ini pemerintah dan juga anggota legislatif sebelumnya sudah memperjuangkan infrastruktur untuk bidang pertanian, namun saya melihatnya belum maksimal. Nah, jadi kita nanti di situ coba kita mencari solusi apa yang perlu kita tingkatkan di infrastruktur di bidang pertanian dan juga di perkebunan. Di wilayah pemilihan saya Tenom dan Pasir dan juga Aceh Jaya umumnya kan sebagian besar masyarakat kita memiliki usaha kebun sawit, yang mana pada saat hasil produksi sawitnya melimpah atau pada saat sedang puncak-puncaknya, cuma harganya selalu dimainkan oleh oknum-oknum. Kita tidak tahu siapa oknum tersebut, di mana pada saat produksi lagi meningkat harganya turun. Nah, nanti apabila Allah memberi saya kepercayaan untuk duduk di legislatif, kita bersama kawan-kawan legislatif lainnya dan juga dinas terkait seperti dinas pertanian dan juga dinas perdagangan, Disperinakop, kita mencoba mencari solusi bagaimana harga apabila harga TBS itu turun, tapi jangan yang signifikan. Kita usahakan ada kestabilan harga itu di bidang perkebunan dan juga di bidang perikanan, karena kita Aceh Jaya ini merupakan sebuah anugerah dari Allah yang sangat besar, di mana bentang garis pantai kita sangat panjang dari Lamno sampai ke Tenom itu luar biasa. Dengan panjangnya garis pantai, otomatis hasil sumber daya alam dari bidang perikanan sangat besar. Kita mencoba nanti mencari solusi untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang perlu saya tegaskan sekali lagi, kenapa tadi saya sebutkan seperti di wilayah pemilihan saya pertanian, perkebunan dan perikanan, karena itu memiliki satu kesinambungan. Karena gagalnya hasil pertanian, gagalnya hasil perkebunan dan juga perikanan, salah satunya kalau di sana penyebabnya adalah banjir. Jadi kita nanti mencoba memperjuangkan sebuah terobosan, yaitu dengan mengusahakan terbangunnya jeti di Kuala Krung Tenom. Karena apabila terjadi banjir, yang pertama petani rugi karena hasil pertaniannya tergenang banjir, otomatis padi yang masyarakat tanam atau gabahnya kan tidak maksimal. Dan juga perkebunan, kalau banjir kayak mana masyarakat mau memanen, memasarkannya. Selama ini kan permasalahannya kalau di wilayah pemilihan saya itu banjir. Karena itu harus perlu diatasi dulu ya. Ya, itu perlu diatasi dulu karena seperti pembuatan jeti di Kuala Krung Tenom itu sangat dibutuhkan, dan sekarang mungkin belum tersentuh jeti yang terletak di Desa Lombang. Dengan mungkin nanti dengan kita ada di sana, kita mencoba mencari solusi dengan dinas perikanan, dengan dinas pekerja umum Kabupaten Aceh Jaya. Apabila perlu nanti kita usulkan ke provinsi, bahkan bisa ke pusat, agar itu segera ditangani. Karena kalau banjir belum bisa kita tangani, cuman saya tidak berjanji 100% apabila kita duduk di situ akan dapat mengatasi banjir, karena itu kan banjir pemberian dari Allah, setidaknya dapat mengurangi risiko banjir. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Ya, baik ya. Jika nanti Abang siap menjadi anggota legislatif, apa siap Abang membangun rumah aspirasi bagi warga di daerah pemilihan Abang? InsyaAllah kita siap untuk membangun rumah aspirasi di tiap kecamatan. Kebetulan di wilayah pemilihan saya itu terdapat 2 kecamatan, Kecamatan Tenom dan Pasir Raya. Kita insyaAllah nanti akan membangun tiap-tiap kecamatan itu satu rumah aspirasi untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Karena kalau masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya
ke pusat kabupaten itu lumayan memakan waktu karena jaraknya lebih kurang 50 km. Jadi kita usahakan tiap kecamatan kita membangun rumah aspirasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Walaupun nantinya setelah kita menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita, tidak tertutup kemungkinan atau dalam arti kata bukan semua yang sudah keluh kesah masyarakat sampaikan ke kita dapat terrealisasi. Setidaknya kita sudah tahu permasalahannya. Ya, mungkin kalau sebagai pertanyaan tadi, apakah saya siap membuka rumah aspirasi di tiap kecamatan? InsyaAllah siap. Siap ya? Iya. Siap menampung semua aspirasi dari masyarakat? InsyaAllah siap. Baik. Jadi sebelum Abang menyalonkan diri sebagai calon legislatif, apa profesi Abang sebelum menyalonkan diri ini? Profesi saya sebelum saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kabupaten Aceh Jaya, saya berprofesi sebagai bergerak di bidang dunia konstruksi dan juga konsultasi, di mana bendera perusahaan saya yaitu PT Gria Inovasi Profitia, di mana perusahaan itu bergerak di bidang konsultasi yang kita tidak hanya bergerak di Kabupaten Aceh Jaya, namun alhamdulillah kita sudah pernah bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Aceh, dan bahkan juga dengan pihak-pihak swasta kita juga sudah pernah melakukan kerjasama. Berarti sebelum Anda menyalonkan diri di partai ataupun mencalonkan diri sebagai calon legislatif, berarti sudah membuka lapangan kerja buat masyarakat luas ya? Alhamdulillah, kalau di bawah bendera perusahaan saya PT Gria Inovasi Profitia, kita itu memiliki 10 tenaga kerja tetap. Dan apabila tiap tahun kita ada bekerja sama atau mendapat projek-projek di tiap kabupaten kota, itu pekerjanya kita rekrut dari daerah-daerah setempat. Jadi semakin banyak kegiatan, kita juga semakin banyak menampung tenaga kerja ya. Namun tenaga kerja itu bersifat kontrak atau sourcing atau freelance ya. Begitu habis masa pelaksanaan, maka akan berakhir kontrak kerjasama kita ya. Namun yang 10 orang ini itu tenaga tetap. Karyawan tetap. Karyawan tetap ya. Baik. Bagaimana kiat dan strategi Abang mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah pemilihan Abang? Kiat-kiat kita untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di daerah pemilihan saya, sebelum saya menyalurkan diri sebagai calon legislatif, sekarang memang udah kita lakukan. Salah satunya kita pernah membuat magang kerja bagi lulusan perguruan tinggi yang berdomisili di Aceh Jaya umumnya dan daerah pemilihan saya khususnya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah saya anggap mampu berdiri sendiri, itu sudah saya lepas biar mereka bisa berusaha sendiri. Bisa berusaha sendiri tanpa harus saya bimbing lagi. Ya, jadi sebelum kita menyalurkan diri ini, kita memang udah kita berdayakan sumber daya manusia, dan nanti apabila kita memang terpilih nantinya, kita akan membuat pelatihan bagi kaula muda. Kalau ibarat sekarang istilah kaum milenial, kita menghapus mindset atau pemikiran anak-anak muda kita. Ini saya kalau tamat kuliah harus jadi ASN. Padahal penerima ASN itu kan tiap tahun tidak seberapa, tidak sanggup menampung semua tamatan-tamatan perguruan tinggi sebagai ASN. Dan juga dari SMK, nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kita nanti di situ kita minta data berapa jumlah penduduk kita yang tamatan SMK atau yang tamatan perguruan tinggi, agar bisa kita nanti buat pelatihan. Karena sekarang seperti yang diterapkan oleh Presiden kita kan harus banyak melahirkan pengusaha. Nah, kebetulan saya juga sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Aceh Jaya. Jadi kan
bisa sejalan kita dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Dan juga kalau dari segi pengembangan sumber daya alam yang di daerah pemilihan saya atau daerah Kabupaten Aceh Jaya umumnya, itu kita nanti akan berkoordinasi dengan dinas seperti dinas DPM TSP, dinas perizinan. Karena kan kalau tambang itu membutuhkan rentang waktu panjang, nah kan. Misalnya di daerah kita ada sumber daya batu alam, batu bara, kan tidak pemerintah Aceh Jaya aja yang mengeluarkan izin boleh dieksploitasi, kan harus dari pihak provinsi sampai ke pusat. Jadi kalau ditanya masalah kayak mana visi misi saya dalam pengembangan sumber daya alam itu nanti kita akan mencari solusi. Jika Allah mengizinkan saya duduk di legislatif, kita akan bermusyawarah dengan teman-teman lainnya bagaimana sumber daya alam yang ada di Aceh Jaya ini dapat kita eksploitasi namun memberikan manfaat yang besar juga bagi masyarakat Aceh Jaya dan daerah Aceh Jaya. Jangan seperti yang sudah kita lihat di TV seperti daerah lainnya. Ya. Ibaratnya kita sebagai sapi perah, nanti kita berusaha jangan sampai seperti itu, karena itu kan kekayaan yang ada di kabupaten kita. Jadi harus kita sendiri yang menikmati dulu ya? Bukan kita menikmati dulu, kita usahakan bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia jangan segelintir orang yang menikmatinya, tetapi seluruh kabupaten Aceh Jaya, karena itu punya kita bersama. Jadi bagaimana pandangan Abang untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas? Kalau cerita mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, ya, kalau saya pribadi, saya akan menjual potensi-potensi yang ada pada diri saya. Misalnya dengan menyampaikan program-program yang akan kita jalankan, visi dan misi saya, tanpa harus menjelek-jelekkan calon legislatif lainnya. Karena kita sebagai manusia ini yang menilai baik dan jeleknya kita kan orang lain. Bukan kita diri sendiri, tapi kita bisa menilai orang, tapi jangan terlalu banyak menilai orang. Jadi saya pribadi ingin mewujudkan Pileg 2024 yang bersih tanpa melakukan kampanye hitam ataupun kampanye-kampanye yang dapat menjatuhkan nilai jual orang. Kita bersaing secara sehat, saling mendukung ya? Saling mendukung, karena saya rasa semua yang sudah mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu semua ada kelebihan dan kekurangan di setiap pribadi masing-masing. Jadi nanti apabila Abang terpilih menjadi anggota legislatif, bagaimana komitmen dalam mempertahankan atau menjalankan program pro rakyat? Ya, sebelum saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Aceh, saya sudah mempelajari terlebih dahulu program-program pro rakyat yang sudah dijalankan oleh Partai Aceh selama ini. Saya berkomitmen program pro rakyat akan tetap kita laksanakan, dan apabila perlu kita akan menambah program-program yang lain. Karena seperti kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kita harus bisa melaksanakan program pro rakyat itu yang lebih dari yang sebelumnya. Kalau tidak bisa melaksanakan yang lebih, setidaknya sama, jangan sampai menurun program pro rakyat yang sudah dijalankan oleh Partai Aceh sebelumnya. Kalau menurut pandangan Abang, program apa yang cocok dari Abang sendiri untuk menambah program pro rakyat ini? Program yang dari saya, yang ingin saya kembangkan yang pro rakyat. Kita selama ini kan yang sudah dikembangkan oleh Partai Aceh, ada beasiswa santri, Malim dagang untuk daerah-daerah, ada beasiswa untuk anak SD, seluruh anak SD tanpa memandang berapa penghasilan orang tuanya. Untuk anak SMP itu ada juga untuk lansia. Karena sekarang saya masih berumur 36 tahun, jadi saya masih merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa.
Satu lagi yang dari saya yang ingin saya wujudkan nanti sebagai program pro rakyat, saya menginginkan di wilayah pemilihan saya, Tenom dan Pasir Raya khususnya dan Aceh Jaya umumnya, semua kecamatan itu memiliki asrama mahasiswa. Ya. Karena menurut saya asrama mahasiswa itu sekarang memiliki double fungsi. Selain tempat tinggal mahasiswa, karena kan tidak semua mahasiswa kita yang sanggup nyewa rumah. Setidaknya dengan ada asrama mahasiswa, biaya perkuliahannya agak terkurangi. Dan juga sekarang asrama mahasiswa itu juga berfungsi sebagai rumah singgah. Kan ada masyarakat kita misalnya yang mau berobat ke Banda Aceh, sampai ke Banda Aceh jam 2. Kalau tidak ada familinya kan terpaksa harus beristirahat di masjid atau di menasah-menasah. Tapi dengan adanya asrama yang juga berfungsi sebagai rumah singgah, setidaknya bisa mengurangi beban. Mungkin itu salah satu program pro rakyat yang akan saya jalankan. Oke, baik Bang. Anda pernah menyebutkan bahwasannya sebagai kader PDIP. Ya. Apa alasan Abang bergabung ke Partai Aceh? Saya memang bergabung di Partai PDI Perjuangan itu sejak dari tahun 2013 sampai 2022. Jadi kenapa alasan saya bergabung ke Partai Aceh? Partai Aceh. Pertama, saya melihat histori ke belakang. Ya. Seandainya tidak ada terjadi pemberontakan di Aceh, maka tidak akan lahir Partai Aceh. Partai Aceh. Tanpa ada pemberontakan di Aceh, maka tidak akan ada terjadi MOU Helsinki. Saya bukan mau membicarakan butir-butir MOU Helsinki, tapi salah satu butir dari MOU Helsinki itu ada dana khusus. Dana khusus ya, Bu? Ya. Dan juga saya melihat ada persoalan-persoalan di Aceh ini yang belum dapat terselesaikan oleh Rumah Besarnya Indonesia. Ya. Jadi saya merasa terpanggil untuk bergabung ke Partai Aceh ini dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh dengan Rumah Besar Indonesia. Ya, namun walaupun tidak dapat terselesaikan semua, setidaknya kita sudah berusaha untuk menyelesaikannya. Ya. Berarti udah siap dan berkomitmen untuk menjalankan instruksi partai ya? Insya Allah kita siap melaksanakan instruksi dari Partai Aceh selama instruksi itu tidak bertentangan dengan kanun yang ada di Aceh, dengan hukum dan juga dengan undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Selama itu tidak bertentangan, kita lillahi ta'ala siap kita laksanakan. Siap berarti ya? Iya. Bila Abang kan nantinya tidak ditetapkan sebagai calon legislatif Partai Aceh, apakah Abang berubah haluan untuk mendukung partai lain? Insya Allah apapun komitmennya, apabila nanti pada saat penetapan calon legislatif saya tidak terpilih sebagai calon legislatif, saya tidak akan berpindah haluan atau menyeberang ke partai lain. Saya akan tetap setia berada di Partai Aceh. Berarti siap berjuang untuk kemenangan Partai Aceh ya di pemilu 2024 ini. Insya Allah siap, walaupun bukan saya yang ditetapkan sebagai calon legislatif, cuman saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan calon legislatif yang diusul oleh Partai Aceh. Aceh ya, khususnya ya. Iya. Terakhir, bagaimana kesan Abang serta harapan menjelang tahapan pemilu 2024 ini? Ya, kesannya saya mengharapkan semua calon-calon legislatif nantinya siapapun yang dipilih oleh partai untuk bertarung di Pileg 2024 agar dapat, yang tidak dipilih dapat berbesar hati, dan yang dipilih pun jangan berbesar hati. Kita mari sama-sama berjuang untuk meraih kepercayaan dan simpati masyarakat agar Partai Aceh dapat memenangkan pemilu di tahun 2024, di mana pada periode sebelumnya, pada periode 2009, Partai Aceh cuma meraih 7 kursi di DPRK saja. Dengan harapan di 2024 setidaknya kita dapat melakukan peningkatan
Apabila dari sebelumnya 7 kursi apa ke depan bisa menjadi 8, 9, 10 atau seterusnya. Ya. Walaupun nanti pada kenyataan kita tidak dapat melakukan peningkatan, setidaknya jangan ada pengurangan. Mungkin itu harapan saya bagi seluruh kader-kader Partai Aceh nanti yang akan dipilih sebagai calon legislatif dapat bekerja maksimal untuk memenangkan Partai Aceh yang kita cintai ini. Iya, baik. Terima kasih Bang telah hadir di acara kami. Ya. Apakah ke depan nantinya bila kami undang masih bersedia jadi narasumber kami? Insya Allah apabila diundang kita masih bersedia untuk menjadi narasumber, dan jangan sungkan-sungkan apabila nanti memang ada kegiatan lagi yang dibutuhkan kita sebagai pembicara atau sebagai narasumber, kita bersedia hadir. Baik Bang, mohon closing statement sebagai narasumber kami. Ya, terima kasih saya telah diundang pada acara prokes ini sebagai salah satu bacalek dari Partai Aceh. Semoga dengan adanya acara ini, dari sedikit banyaknya penjelasan dari saya tadi, apabila ada kekurangan saya mohon masukan dari kawan-kawan yang ada menonton ataupun melihat video ini. Ini semua keluar dari hati nurani saya. Bukan yang sudah terkonsep, bukan. Itu yang ada di lubuk hati saya. Apabila ada kekurangan tolong dikoreksi, karena kita sebagai seorang hamba Allah tidak luput dari kesalahan. Dan saya pun setiap hari terus belajar. Seperti dari sabda Rasulullah, utlabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita menuntut ilmu wajib dari ayunan sampai liang lahat. Jadi selama masih ada nyawa di tubuh kita, kita terus belajar. Dan belajar ya. Iya, mungkin itu aja. Terima kasih Bang. Rakan Bamandum, demikianlah diskusi singkat pada pertemuan kali ini. Nantikan kehadiran kami di pertemuan selanjutnya. Tentunya dengan kabar terbaru dan terupdate. Saya Arma Yunita mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.